Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Apa itu agama Budi? Apakah agama Budi ini sama dengan agama Buddha? Tahun berapa agama Budi ini dibentuk? Apakah agama Budi ini percaya surga dan neraka? Apakah agama Budi ini percaya akan Tuhan? Apakah di surga agama Budi ini ada bidadari yang montok-montok, yang semok-semok gitu? Jadi saya kan bahas seputar agama Budi ini ya. Sejujurnya banyak tafsir tentang agama Budi ini dan saya juga berhak memberikan tafsir ya. Tapi koreksi saya kalau salah ya. Di antara sahabat yang nonton video ini yang beragama Budi, koreksi saya kalau salah ya. Agama Budi bukanlah agama dengan format seperti agama-agama besar selama ini yang menguasai umat manusia dengan doktrin dogma yang diturunkan dari kitab suci. Tapi agama Budi itu lebih ke pikiran. Sekali lagi saya katakan, agama Budi itu lebih ke pikiran. Ini tentang jiwa dan kesadaran. Jadi biar lebih gampang dipahami ya, saya menafsirkan agama Budi ini, koreksi saya kalau salah ya, lebih ke agnostik, bertuhan tapi tidak terlalu memuja-muji yang namanya agama gitu, bertuhan tapi tidak terlalu berlebihan dalam memuja Tuhan gitu, beragama tapi mengandalkan welas kasih gitu, atau mengandalkan kasih sayang, pikiran, budi pekerti gitu, tidak berfokus pada dogma-dogma gitu, dogma yang berorientasi pada surga, akhirat, enggak. Jadi agama Budi ini lebih ke, menurut saya itu ya, lebih ke agnostik dan lebih ke filosofis. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, agama Budi itu artinya agama pikiran. Bukan berarti kita melogikakan pikiran ya. Maksudnya gini, para kuno kan berpikir bahwa saya tuh sering diejek dengan menggunakan kalimat-kalimat. Jadi Tuhan lu itu logika ya, agnostik itu Tuhannya logika ya. Jadi para kuno kan sering mengatakan seperti itu. Ateis itu Tuhannya logika gitu. Jadi ini menurut saya pemikiran-pemikiran yang tidak rasional ya. Bagaimana mungkin kita menuhankan logika? Tapi bisa aja warga Konoha sering mengatakan seperti ini. Faktornya dari agama juga ya. Kenapa ini dipengaruhi oleh agama? Ya karena di pemuka-pemuka agama di Konoha itu ya seperti itu. Mohon maaf ya, mereka sering mendiskreditkan bahwa agama lokal itu atau agnostik dan lain sebagainya itu mengandalkan logika. Kalau sejujurnya ya, kalau boleh jujur ya, dalam beragama sekalipun kita harus mengandalkan akal dulu, baru tawakal. Itu kan urutannya. Pertama akal dulu, terus tawakal ya. Ini ada masalah nih, ya kita menggunakan akal dulu deh gitu. Contoh misalnya, ada masalah kebanjiran misalnya, atau longsor misalnya, sungai mampet misalnya. Kan pertama orang beragama biasanya harusnya ya, yang saya tahu ya, menggunakan akal dulu. Kenapa sungai ini mampet? Itu kan yang harus timbul dulu di pikiran orang beragama. Bukan langsung ujuk-ujuk mengatakan, oh sungai ini mampet karena ada penunggunya. Oh sungai ini mampet karena ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Itu kan udah masuk ke tawakal ya. Harusnya kan pertama itu akal dulu. Jadi saya melihat ya, orang yang beragama di Konoha juga kebalik-balik ya, pikirannya itu kebalik-balik, pola pikirnya itu kebalik-balik. Makanya kita tidak maju-maju ya, karena pemikiran-pemikiran seperti ini. Orang beragama sekalipun harus menggunakan akal dulu, baru menggunakan tawakal. Sama seperti agnostik ini atau agama Budi ini, pertama menggunakan pikiran dulu gitu. Siapa tahu, contoh misalnya, sungai itu banjir, siapa tahu karena ulah kita sendiri, karena kita sering buang sampah sembarangan gitu, makanya sungainya mampet gitu. Bukan ujuk-ujuk kita mengatakan, oh ini ada penunggunya, oh ini ada setannya gitu. Jadi menurut saya beragama itu harus seperti itu, menggunakan akal dulu baru menggunakan tawakal. Bener nggak? Bener nggak, Cok? Jadi koreksi ya kalau saya salah ya, nggak apa-apa, bantah aja.
Berikan pandangan Anda di kolom komentar ya. Apakah dalam agama Budi ini percaya surga? Dalam agama Budi itu tidak pernah mengatakan bahwa surga itu pasti gitu. Jadi sama seperti agnostik. Agnostik juga mengatakan bahwa surga itu tidak pasti. Dan kita jangan terlalu berorientasi pada surga gitu. Saking surganya, saking halunya maksudnya akan surga itu, sehingga kita meninggalkan tanggung jawab kita di dunia. Ada banyak kan warga Konoha seperti itu di Konoha, terlalu dengan surga sehingga dia meninggalkan tanggung jawabnya di dunia. Dia seorang ayah misalnya, karena terlalu halu dengan surga, dia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ayah. Ya kan? Ada banyak kok kayak gitu. Terlalu halu dengan surga, terlalu berlebihan dengan surga. Padahal surga itu kan bonus. Itu pun kalau ada. Surga itu kan belum pasti. Belum ada kepastian gitu bahwa surga itu ada. Tapi saya melihat warga Konoha itu terlalu halu dengan surga. Kalau menurut saya pribadi ya, surga itu ya nanti aja deh gitu. Jangan mikirkan di dunia dulu masalah surga. Jadi saya melihat warga Konoha itu ya dalam beragama, saya melihat terlalu takut gitu dalam beragama. Takut nggak kebagian surga gitu. Padahal kan kalau kita berpikir secara rasional, kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun surga itu pasti, walaupun surga itu tidak pasti, harusnya yang duluan masuk surga itu orang-orang yang ini dong, yang waras gitu, yang tidak terlalu takut tidak kebagian masuk surga, orang yang dewasa dalam beragama, tidak berlebihan dalam beragama. Kalau menurut saya seperti itu. Kalaupun surga itu ada gitu, kalaupun Tuhan itu ada, emang Tuhan itu bisa disogok? Nggak bisa kan? Jadi saya melihat orang Konoha itu terlalu takut dengan surga yang dijanjikan gitu. Itu kan masih katanya sebenarnya surga itu, belum ada kepastian gitu. Tapi kita sudah terlalu halu gitu. Jadi menurut saya itu yang, mohon maaf ya, kalau misalnya ditanya nih, ateis ya, ditanya, apakah surga itu ada? Nggak ada, kata ateis. Agnostik kalau ditanya, apakah surga itu ada? Nggak pasti. Agama Budi juga seperti itu, nggak pasti. Tapi kalau kaum agamis ditanya, apakah surga itu ada? Iya, sudah ada. Mereka sudah mengklaim, kaum agamis sudah mengklaim bahwa surga itu ada, tanpa mereka menyaksikan. Jadi kalau boleh jujur ya, yang sotoy itu sebenarnya, yang sok tahu itu sebenarnya orang yang beragama. Tapi orang yang beragama di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Orang beragama di Indonesia itu ya nggak seperti itu. Orangnya dewasa dalam beragama, tidak berlebihan gitu. Tapi ini cuma warga Konoha ya, warga Konoha yang berlebihan dalam beragama. Saya melihat kaum agamis itu justru yang sotoy gitu. Kenapa sotoy? Karena mereka sudah bersaksi bahwa surga itu ada tanpa mereka menyaksikan. Itu poinnya. Itu kalau boleh jujur ya. Cuman kita kan gini ya, maksudnya saya melihat surga itu terlalu dipaksakan ya. Kaum beragama di Konoha saya melihat terlalu dipaksakan gitu. Kalau kita mengatakan bahwa surga itu tidak pasti, mereka akan ngamuk. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan selama ini ya sia-sia dong gitu. Saya jadi berpikir ya, kadang saya berpikir bahwa surga itu ada, itu mungkin hanya karena dipaksa sama kaum agamis gitu. Harus ada dong surganya, masa nggak ada surga gitu. Kita udah melakukan ritual ibadah tiap hari gitu, harus ada dong gitu. Jadi sama seperti bonus gitu, kerja di perusahaan misalnya atau kerja di mana gitu, harus ada dong bonusnya. Masa nggak ada bonus? Kita kan udah kerja. Padahal kan bonus itu kan namanya bonus, nggak bisa dipaksain gitu. Itu menurut saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah agama Budi ini sudah berdiri sejak lama? Jadi agama Budi ini sudah ada sejak zaman Majapahit ya. Agama Budi ini sudah lama banget gitu. Dan menurut saya agama Budi ini adalah agama orang-orang Jawa ya, yang menurut saya itu sangat baik ya, sangat cocok diterapkan di Nusantara. Karena apa? Karena agama Budi ini, koreksi saya kalau salah ya, mungkin ini hasil daripada sinkrenitas dari agama Buddha itu sendiri.
atau agama yang dinaturalisasi, yang sudah melebur dengan budaya. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi ya, karena agama Buddha juga mengajarkan seperti itu kan. Agama Buddha kalau boleh jujur ya, saya melihat itu agama Buddha itu lebih ke ajaran ya, bukan ke agama. Lebih ke ajaran Buddha gitu. Kalau kita mengambil sudut pandang dari konsep agama atau definisi daripada agama, sudut pandang agama samawi ya, menurut saya pribadi agama Budi ini adalah agama yang paling cocok dengan Nusantara. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan karakter bangsa gitu, sudah sesuai dengan lingkungan gitu, sesuai dengan budaya gitu, budaya yang paling utama. Jadi saya melihat ya, agama itu cocok-cocokan, nggak bisa dipaksain. Contoh misalnya kita mengambil agama dari Afrika misalnya, atau kita mengambil agama dari Eropa misalnya, atau kita mengimpor agama dari luar negeri misalnya, atau dari Timur Tengah misalnya. Jadi mohon maaf, agama impor ini kalau diterapkan di Konoha, di Nusantara, itu harus disinkronisasikan dulu. Artinya apa? Harus dileburkan dulu gitu, harus dileburkan dengan budaya. Jadi harusnya yang menyesuaikan diri dengan budaya itu agama, bukan budaya yang menyesuaikan diri dengan agama. Ini harus bisa dibedain ya. Agama lah yang menyesuaikan diri dengan budaya, bukan budaya yang menyesuaikan diri dengan agama. Di Konoha kan kebalik-balik ya. Ada agama datang dari luar, terus masuk ke Konoha, agama impor misalnya. Tapi saya melihat agama impor ini, kalau kita ibaratkan ya, contoh misalnya ular kobra. Jadi ular kobra itu, biar dia jinak gitu, harus diambil ininya dong, taringnya gitu, racunnya gitu, biar dia nggak matok. Suatu saat dia nggak matok, nggak gigit. Menurut saya seperti itu ya. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Ideologi agama dari luar yang kita ambil dari luar itu harus disinkronisasikan dulu gitu. Sama seperti ular kobra tadi itu. Harus diambil bisanya dulu. Biar apa? Dia nggak matok gitu. Karena contoh misalnya kita ambil agama impor dari Timur Tengah misalnya. Contoh ya. Kita ambil ke Konoha misalnya. Sementara ideologi daripada agama ini yang berasal dari Timur Tengah ini hanya cocok di Timur Tengah. Sama seperti agama Budi ini misalnya. Kalau ini diterapkan di Timur Tengah, ini nggak bakal cocok. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan lingkungannya. Tidak sesuai dengan karakter bangsa di sana. Tidak sesuai dengan budaya di sana. Sama. Timbal balik gitu. Jadi kalau ada yang tersinggung saya mengatakan bahwa agama dari Timur Tengah itu kalau kita impor ke Konoha itu nggak cocok. Kalau ada yang tersinggung, ya sama aja gitu. Agama kita yang dari lokal juga, agama Hindu Bali misalnya, atau agama Parmalin misalnya, atau agama Sunda Wiwitan misalnya, atau agama Kaharingan misalnya, kita ekspor ke Timur Tengah. Mereka juga akan mengatakan seperti itu. Agama ini nggak cocok di daerah kita. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ideologi gitu. Jadi agama itu kan punya ideologi masing-masing gitu, punya karakter-karakter gitu. Ada yang agamanya yang karakternya keras gitu, ada yang karakter agamanya berbudi gitu. Sama seperti karakter agama di Konoha ini. Agama Budi ini kan lebih ke pikiran ya, welas asing gitu. Agama kasih sayang. Jadi agama itu ada ideologinya kalau kita perhatikan. Ada agama yang keras gitu, ada yang dia yang lembek, ada yang bisa cepat melebur ke lingkungan, ada yang susah gitu, ada yang katanya agama yang paling damai antero dunia, tapi nggak ada damai amat gitu. Ada seperti itu. Jadi agama itu cocok-cocokkan, tidak bisa dipaksakan terhadap suatu wilayah. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa agama Budi ini kurang familiar di Konoha? Kenapa? Atau di Nusantara? Kalau saya boleh melihat ya, menganalisis ya, tapi saya nggak apa-apa dibantah-bantah aja gitu. Kalau saya melihat ya, karena di agama Budi ini tidak ada iming-iming surga. Jadi nggak ada iming-iming surga. Terus kalau misalnya nih orang mau masuk ke agama tertentu kan nanya dulu surganya gimana, menarik nggak surganya gitu.
Ada hadiah nggak di sana? Gitu. Ada sesuatu yang menarik nggak di sana? Kalau misalnya surganya itu nggak terlalu menarik, orang akan skip kan. Jujur aja deh, banyak orang beragama itu hanya mengejar itu kan, mengincar surga kan. Apa kalau nggak surga yang diincar? Iya kan? Surga dong. Banyak orang beragama itu hanya mengincar surga. Padahal kan surga itu kan belum pasti. Nah, banyak yang ngomelin saya nanti kalau saya mengatakan sepertinya. Ya sejujurnya seperti itu. Belum pasti karena nggak ada satupun orang yang bisa melihat surga itu. Itu kan masih katanya kan, masih dipertanyakan. Oke, sekian video ini. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa yang nonton video ini untuk beragama Buddha, bukan. Ini bukan anjuran untuk beragama Buddha. Keputusan di tangan penonton, bukan di tangan saya. Saya Ray Konoha, saya akan kabur dulu. Salam rasional.